بالفضل والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu pertemuan yang sangat mulia, yaitu saling nasihat menasihati tentang kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini tentang umatnya Nabi Muhammad ketika masuk di dalam kubur, sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun tadkhulu qabraha bidunubin kaljibal wa tahruju minal kuburi wa qad ghafara laha bi istighfaril ahya wal amwat. Ummati ummatun marhumatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku adalah umat yang paling disayang. Tadkhulu qabraha, umatku ketika masuk dalam kuburnya, ketika meninggalkan dunia lalu dimasukkan ke liang lahat, dia masuk ke dalam liang lahat bidunubin kaljibal, dosanya seperti gunung, saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Wa tahruju minal kuburi, dan setelah masuk ke dalam kuburnya, wa tahruju minal kuburi, dan keluar dari kuburnya, yakni setelah dihisab nanti, setelah melalui timbangan amal, wa qad ghafara laha bil istighfaril ahya wal amwat, dan sungguh orang yang masuk ke dalam kubur telah diampuni dosanya sebab dimintakan ampun oleh orang-orang yang hidup. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup ini mempunyai peran bagi orang yang sudah meninggal. Lebih-lebih misalnya yang meninggal adalah saudara kita atau orang tua kita. Kalau orang tua kita yang meninggal, kita sebagai anaknya, maka sebagai anak kita harus mendoakan dan melakukan hal-hal kebaikan, sehingga orang tua yang meninggalkan kita di dalam kubur sana mendapatkan ganjaran apa yang kita lakukan. Tapi orang, walaupun tidak ada ikatan, seorang manusia meninggal dunia lalu dia berkumpul membaca istighfar, membaca Al-Quran, membaca tahlil, dan lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk si fulan ini, maka Allah mengampuni dosanya disebabkan doa orang yang berkumpul. Dengan demikian, orang yang hidup ini ketika berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Lebih-lebih berkumpul dalam suatu perkumpulan yang di situ diisi dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sangatlah besar, dan kasih sayangnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya luar biasa. Ketika ingin dicabut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih mengingat kepada umatnya, ummati ummati ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Dan inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, dan nanti umatnya Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam surga, maka Nabi Muhammad akan menunggu di depan pintu surga memberikan minum satu persatu kepada umatnya, yaitu disambut dengan telaga Kautsar. Dan semoga nanti kita semuanya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di kelak nanti. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.